Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di Morning Devotion. Dan di pagi hari ini, di hari yang ke-11 di bulan Juni, kita bersyukur kita masih boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melangkah menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini, melakukan setiap aktivitas kita dan pekerjaan kita yang Tuhan sudah percayakan buat kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Dan sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum lebih jauh kami beraktivitas, kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi berkat kekuatan buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema kita pagi ini adalah jangan cepat panas. Ayat Alkitab yang saya akan ambil pagi hari ini ada di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Kita semua pasti pernah marah. Marah terjadi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi marah bisa saja positif dan bisa negatif. Marah yang positif adalah ketika kita merasa marah atas hal-hal jahat yang terjadi. Misalnya saja ketika kita ada satu orang sahabat kita yang diperlakukan secara jahat oleh orang lain, wajar jika kita merasa marah. Namun saudaraku kasih dalam Tuhan, marah jika tidak dikendalikan bisa berdampak buruk. Marah yang buruk ini bisa terjadi karena harga diri yang dirusak, keinginan yang tidak terpenuhi, serta keinginan untuk memaksakan tujuan kita. Alkitab memberi kita banyak sekali contoh ketika rasa marah yang negatif ini menguasai hati dan pikiran kita, maka hal-hal buruk akan terjadi. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita marah, kita cenderung susah mengendalikan diri kita sendiri. Akibatnya kita bisa melukai orang lain, menyinggung mereka, bahkan lebih buruk lagi, kita bisa membuat orang membenci kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menasihati kita agar berhati-hati ketika kita marah. Hendaklah semua orang lambat untuk berkata-kata, bahkan sekalipun kita merasa tidak berhak untuk marah, kita masih harus tetap meminta Tuhan dan Roh Kudus untuk menjaga hati kita. Kita harus minta Tuhan juga untuk menjaga lidah kita, sehingga setiap hal yang kita sampaikan ketika kita marah benar-benar merupakan perkataan yang ilahi, bukan cuma sekedar perkataan kita saja yang penuh dengan emosi. Biarlah kemarahan yang positif itu ada dalam kehidupan kita. Janganlah kita dikuasai oleh amarah yang negatif. Puji Tuhan, demikianlah perlindungan kita pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh ada, kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.